ketemu lagi sama saya Alia Nur Afifa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Langsung aja kita ke videonya. Pengertian pengendalian intern. Menurut SAE 1 atau Section 320, pengendalian internal terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aktiva, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengendalian intern: 1. Menjaga kekayaan organisasi. 2. Menjamin keandalan data akuntansi. 3. Meningkatkan efisiensi kinerja. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penanggung jawab struktur pengendalian intern: 1. Manajemen. 2. Dewan Komisaris dan Komite Audit. 3. Auditor intern. 4. Personil lain entitas. 5. Auditor independen. 6. Pihak luar lain. Pemahaman atas struktur pengendalian intern. Dengan pemahaman struktur pengendalian intern, auditor dapat menilai auditabilitas atau dapat tidaknya laporan keuangan di audit, mengidentifikasi jenis kekeliruan dan ketidakberesan potensial yang mungkin berpengaruh pada laporan keuangan. Auditor juga dapat merancang pengujian yang efektif terhadap saldo akun. Prosedur untuk menghimpun pemahaman pengendalian intern: 1. Menelaah pengalaman sebelumnya dengan klien. 2. Mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, dan staf personel. 3. Menginspeksi dokumen dan catatan. 4. Mengamati kegiatan dan operasi entitas. 5. Mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan pengendalian klien. Pengujian pengendalian. Prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Pengujian pengendalian yang dilakukan berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan. Tipe pengujian pengendalian: 1. Pengujian pengendalian bersamaan. 2. Pengujian pengendalian tambahan. Prosedur pengujian pengendalian: 1. Permintaan keterangan. 2. Pengamatan atau observasi. 3. Inspeksi. 4. Pelaksanaan kembali. Sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Sistem akuntansi siklus pendapatan harus dapat menyediakan adanya audit trail atas setiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi dapat diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan sistem flowchart, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi, menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur pengendalian meliputi otoritas yang tepat, pemisahan tugas, catatan dan dokumen, pengendalian akses, pemeriksaan atau pengecekan independen. Dokumen dan catatan: 1. Order pelanggan. 2. Order penjualan. 3. Dokumen pengiriman. 4. Faktur penjualan. 5. Jurnal penjualan. 6. Buku pembantu piutang dagang. 7. File transaksi penjualan. 8. Daftar harga barang dagangan. 9. Laporan bulanan. Sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian: pengendalian intern transaksi pembelian, pengendalian intern transaksi pengeluaran kas, dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas, cek, ringkasan cek, file transaksi pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas. Pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter: 1. Penerapan PABU di Indonesia. 2. Tidak diterapkannya PABU di Indonesia. 3. Ketidakkonsistenan dalam penerapan PABU di Indonesia. 4. Ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi. 5. Perhitungan. 6. Pekerjaan penyalinan, penggolongan dan pengeringkasan informasi. 7. Pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam laporan keuangan. Jenis pengujian substantif: 1. Prosedur atau pengujian analitik. 2. Pengujian terhadap transaksi rinci. 3. Pengujian terhadap saldo rinci. Konfirmasi merupakan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Jenis konfirmasi ada 2. Pertama, konfirmasi positif. Debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang tersebut benar atau salah. 2.
2. Konfirmasi negatif debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Prosedur pengujian substantif piutang dagang. 1. Prosedur inisial. 2. Menerapkan prosedur analitis. 3. Melakukan cut-off test penjualan. 4. Konfirmasi piutang dagang. 5. Menelaah tingkat kolektibilitas piutang dagang. 6. Membandingkan presentasi laporan dengan PABU. Pengujian substantif aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Rekening nominal yang terkait dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, biaya perbaikan, dan biaya sewa gedung atau aset lainnya. Prosedur pengujian substantif aktiva tetap. 1. Prosedur inisial. 2. Prosedur analitis. 3. Mengusut penambahan aktiva. 4. Mengusut pelepasan aktiva. 5. Inspeksi atas penambahan aktiva tetap. 6. Memeriksa dokumen dan kontrak leasing. Sekian video dari saya tentang materi pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.